Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Kotur Uyun, mahasiswa Universitas Cendrawasih, jurusan Sistem Informasi, Prodi Sistem Informasi. NIM saya adalah 2019 0520 74 Saya di sini ingin membuat video tentang mereview jurnal data mining sebagai tugas pengganti kelas data mining. Jurnal yang akan saya review berjudul Penerapan Data Mining untuk Mengelompokkan Data Rekam Medis Pasien Berdasarkan Jenis Penyakit dengan Algoritma Clustering. Jurnal yang saya review ini ditulis oleh Rian Ordila, Revni Wahyuni, Yuna Irawan, Maulita Yuliasari. Dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. Masalah yang terdapat dalam jurnal ini ialah banyaknya pasien serta data rekam medis di poliklinik PT INKEA sehingga membutuhkan metode Cummins untuk mempermudah dalam mengelompokkan data rekam medis berdasarkan dengan jenisnya. Tujuan dibuatnya penelitian ini ialah algoritma clustering digunakan penulis dalam penelitian ini untuk membagi data rekam medis pasien menjadi subset data berdasarkan kesamaan atau kemiripan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dapat mempermudah dalam menemukan informasi baru berdasarkan data rekam medis pasien yang ada di poliklinik PT INKEA, agar dapat membantu pihak poliklinik INEKDA dalam melakukan pengelompokan pasien berdasarkan jenis-jenis penyakit yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Cross Industry Standard Process for Data Mining atau disingkat dengan CRISP-DM. Ialah suatu metodologi data mining yang disusun oleh konsorsium perusahaan yang didirikan oleh Komisi Eropa pada tahun 1996 dan telah ditetapkan sebagai proses standar dalam data mining. Menurut Larousse, data mining memiliki 6 fase. Yang pertama, fase pemahaman bisnis. Yang kedua, pemahaman data. Yang ketiga, fase pengolahan data. Yang keempat, fase pemodelan. Yang kelima, fase evaluasi. Yang keenam, fase penyebaran. Hasil dan pembahasan. Dengan menggunakan pemodelan Cummins, clustering seperti dengan inisialisasi jumlah kluster sebanyak 4 buah, maka didapatkan hasil dengan kluster yang terbentuk adalah 4. Sesuai dengan pendefinisian nilai K, dengan jumlah kluster 0 adalah 2033 item, kluster 1 ada 2218 item, kluster 2 ada 666 item, dan kluster 4 ada 1401 item dengan total jumlah data ialah 6318 item. Pada tabel kluster 1 terdapat pengelompokan dengan jenis penyakit yaitu dispepsia dan mialgia. Yang pertama dispepsia berdasarkan karakteristik umur yaitu balita 0 pasien, anak-anak 39 pasien, dan dewasa 58 pasien dengan jumlah pasien 97 pasien. Dan yang kedua adalah mialgia berdasarkan karakteristik umur yaitu balita 0%, anak-anak 0 pasien, dewasa 571 pasien dengan jumlah pasien 571 pasien. Pada tabel kluster 2 terdapat pengelompokan dengan jenis penyakit yaitu trauma atau KK kecelakaan kerja, kulit, mata, gigi dan mulut, febris, diare, menstruasi atau haid. Pada tabel kluster 3 terdapat jenis penyakit lain-lain yang dimaksud adalah jenis penyakit yang jarang ada di poliklinik PT INEKDA seperti batuk, demam, sakit tenggorokan, kontrol pasca operasi, cek kolesterol, pasien jatuh dari motor, dan lain-lain. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini ialah berdasarkan hasil analisa dan data mining menggunakan software AppidMiner dengan metode algoritma clustering Cummins, klinik PT INEKDA untuk mengelompokkan data rekam medis pasien pada tahun 2018 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
Satu, dengan adanya data mining, metode algoritma clustering membantu untuk mengelompokkan data rekam medis pasien poliklinik PT Inekdah berdasarkan wilayah, jenis kelamin, dan umur. Yang kedua, jumlah pasien berdasarkan umur yang pertama adalah dewasa dengan jumlah pasien 4.912 pasien. Yang kedua adalah anak-anak dengan jumlah 1.262 pasien. Dan yang ketiga adalah balita dengan jumlah 144 pasien. Yang ketiga, jumlah penyakit dengan pasien terbanyak ialah pertama, ISPA dengan jumlah pasien sebanyak 1.985 pasien dikarenakan lingkungan perumahan PT Inekdah yang merupakan perkebunan kelapa sawit PKS atau biasa disebut pabrik kelapa sawit. Dan ada juga pasien terbanyak dengan penyakit lain-lain seperti jatuh dari motor, cek kolesterol, kontrol kehamilan, cek tensi, dan lain-lain dengan jumlah pasien 2.142 pasien. Sekian review jurnal dari saya. Semoga membantu teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.